perubahan sosial yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu seperti perkembangan sebuah penduduk, sebuah perkembangan penduduk seperti sebuah daerah atau sebuah kota yang bisa menciptakan teknologi-teknologi baru. Itu bisa menjadi perubahan sosial yang bisa disebut juga perkembangan, karena kalau udah berkembang udah pasti berubah dia. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua yaitu angka kematian bisa menjadi suatu perubahan di suatu masyarakat atau di penduduk, karena kalau banyaknya orang yang meninggal atau mati, bisa jadi suatu penduduk itu akan berkurang dan berubah menjadi lebih sedikit. Itu baru bertambahnya seperti banyaknya angka kelahiran di suatu masyarakat bisa menjadi perubahan sosial di masyarakat, karena kalau banyaknya angka kelahiran maka akan banyak penduduk yang tinggal di situ, jadinya lebih banyak penduduknya. Itu menurut saya. Dan bisa juga seperti tadi, perkembangan teknologi atau menciptakan inovasi-inovasi baru, seperti menciptakan hal-hal baru seperti alat-alat yang belum pernah ditemukan atau mengembangkan lagi alat yang sudah ditemukan. Itu bisa menjadi perubahan sosial. Dan seperti masuknya budaya-budaya lain ke negara kita, itu bisa menjadi perubahan sosial bagi kita. Contohnya kalau misalnya ada budaya baru memberikan sebuah desain pakaian yang baru, otomatis pakaian yang lama bisa ditinggalkan, jadinya bisa berubah. Dan sebenarnya masih banyak lagi perubahan sosial yang ada di dunia, cuma itu saja yang mungkin mudah dipahami. Jadi demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Prastiono dari kelas 12 IS yang akan memberitahu apa itu faktor internal. Internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Di antara faktor jasmania dan psikologi, yaitu fisik seseorang maupun pikiran. Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau Perkenalkan, nama saya Eni Sudarwati dari kelas 12 IPS, ingin menjelaskan secara singkat mengenai pertentangan dalam masyarakat atau konflik. Pertentangan dalam masyarakat merupakan suatu konflik yang terjadi atau timbul dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang biasanya didasari oleh kesalahpahaman yang terjadi akibat dari adanya perbedaan-perbedaan dari norma yang menyimpang di kehidupan masyarakat. Contoh konflik yang dapat kita temukan di kehidupan masyarakat yaitu ada tawuran misalnya, peperangan antar suku, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi. Contoh konflik yang sudah benar-benar terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu ada konflik suku Sampit, yaitu konflik antar suku yang dilakukan oleh suku Dayak dan suku Madura yang terjadi di Kalimantan Barat. Penemuan baru dibedakan dalam pengertian invention dan discovery. Invention adalah proses menghasilkan sesuatu unsur kebudayaan baru dengan mengombinasi atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama dalam masyarakat. Pada dasarnya manusia ingin terus berkembang dan menemukan
sesuatu yang baru. Dengan adanya penemuan baru, mendorong setiap individu untuk lebih berinovasi, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Selain itu, penemuan baru juga dapat mempengaruhi proses sosial budaya seperti dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Penemuan baru dibedakan dalam pengertian invention dan discovery. Invention adalah proses menghasilkan sesuatu unsur kebudayaan baru dengan mengombinasikan atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia ingin terus berkembang dan menemukan sesuatu yang baru. Dengan adanya penemuan baru, mendorong setiap individu untuk lebih berinovasi, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Selain itu, penemuan baru juga dapat mempengaruhi proses sosial budaya, seperti dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Dandayani, kelas 12 PS. Saya akan jelaskan sedikit tentang peperangan. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik. Dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dali Bahar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebudayaan dalam masyarakat. Pengaruh kebudayaan dalam masyarakat adalah budaya masyarakat luar yang masuk ke dalam suatu kelompok atau ke dalam suatu lingkungan masyarakat dengan membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan sehingga dapat mempengaruhi budaya tersebut tanpa kita sadari. Contohnya di lingkungan kita, yang pertama, berbelanja online. Dampak positif berbelanja online ialah membantu perekonomian pedagang kecil. Dampak negatifnya ialah barang yang datang sering rusak. Yang kedua, bermain game online. Dampak positif bermain game online ialah melatih kefokusan atau ketelitian dalam bermain game online. Dampak negatifnya ialah lalai pada waktu dan dapat merusak otak, saraf otak dan saraf mata. Faktor penghambat perubahan sosial sifat masyarakat yang tertutup. Faktor penghambat perubahan sosial masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh sifat masyarakat yang masih tertutup. Sikap konservatif atau tertutup merupakan sebuah ketakutan untuk menjalankan perubahan dan membawa mentaris yang buruk dalam menuju kemajuan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tertutup menganggap bahwa setiap elemen yang datang dari luar sebagai ancaman. Sikap tertutup biasanya dimiliki oleh masyarakat yang sempat dijajah oleh bangsa lain. Masyarakat yang mengalami penjajahan akan menganggap bahwa setiap unsur yang berbau negara penjajah akan memberikan dampak negatif. Oleh karenanya, untuk mencapai perubahan sosial, masyarakat harus menghindari sikap konservatif atau sikap Assalamualaikum tertutup. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya saja, sikap hidup masyarakat yang tidak ingin berkembang, keterbatasan ekonomi untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, serta akses pendidikan merata. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mampu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Masyarakat yang mengalami keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sulit untuk melakukan perubahan dan atau menciptakan inovasi akibat wawasan yang serba terbatas. Karena terbentuknya budaya sangat dibangun oleh ilmu pengetahuan. Misalnya budaya transportasi, menggunakan mobil tidak mungkin terwujud jika tidak ditemukan mesin uap. Budaya berkirim pesan menggunakan handphone tidak mungkin terjadi jika tidak ada perkembangan intek di bidang komunikasi. Contoh perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Pertama,
sikap masyarakat yang tertutup. 2. Hambatan ideologi. 3. Adat istiadat. 4. Timbul rasa takut kegoyaan masyarakat. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sutriani. Saya akan menjelaskan tentang sifat nasional masyarakat, di antara lain yaitu mandiri. Mandiri adalah sifat yang bisa melakukan sendiri. Dinamis adalah ketahanan nasional tidaklah tetap pada kondisi yang itu saja. Ini juga dapat termasuk semakin meningkat atau menurun. Manunggal diartikan memiliki perpaduan yang sangat baik. Sedangkan wibawa adalah sifat manunggal di atas. Ini dampak baik untuk bangsa serta negara Indonesia. Sekian dari saya. Nilai budaya yang kaku. Nilai-nilai budaya adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan ditanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar kebiasaan. Contohnya, selalu mengucapkan permisi di daerah Indonesia, terutama di Jawa. Orang berusaha untuk memiliki sikap yang baik. Baiklah, di sini saya akan memberi kesimpulan dari pelajaran yang kita sudah pelajari saat ini. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah sebuah faktor perubahan yang suatu di masyarakat maupun di pendidikan. Faktor internal. Faktor internal dari dalam. Contohnya, perubahan penduduk, penemuan baru. Faktor eksternal dari luar. Contohnya seperti ini: peperangan, bencana alam, dan konflik. Inovasi. Inovasi yaitu perubahan suatu penduduk yang sudah ada lalu dikembangkan melalui suatu yang baru. Discovery, penemuan unsur kebudayaan baru. Inversion, penemuan baru yang sudah ditempatkan oleh masyarakat dan diterapkan. Akulturasi adalah proses penyatuan kedua budaya yang berbeda, dengan masing-masing budaya masih mempertahankan ciri khas budayanya. Setelah itu, pengaruh positif perubahan sosial, unsur yang berpengaruh kepada masyarakat. Contohnya, pengaruh dari teknologi, unsur budaya berupa benda atau materi. Contoh negatif akibat globalisasi yang banyak terjadi. Contoh globalisasi yang banyak terjadi seperti anak-anak melawan orang tua ataupun pengaruh bebas. Demikian materi yang kita sudah pelajari selama ini. Sekian, saya tutup. Ini adalah merupakan suatu penemuan yang telah ada sebelumnya, tapi sebelum diketahui orang kebanyakan. Misalnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu udah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika, artinya orang Eropa yang pertama menjumpai benua Amerika. Suatu inovasi adalah suatu gagasan untuk memenuhi beberapa sosial, pengenalan dan secara baru atau untuk bermakna dalam memenuhi beberapa sosial. Pemilihan yang kreatif, pemanfaatan dan organisasi sumber daya materi dan manusia dijalankan unik dan baru yang akan menghasilkan dalam pencapaian. Sekian, terima kasih.